semuanya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Khairunisa Putrahayu dari perwakilan kelompok 1. Dengan teman sekelompokku ada Hemalia Suci Ramadhani dan Satria Wahyu Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang limit. Limit itu merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus. Dan konsep limit ini juga yang pastinya bakal penting banget dan kepake di materi-materi selanjutnya, kayak integral maupun turunan. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita lanjut ke materinya. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya teman-teman. Jadi, apa sih limit itu? Limit adalah konsep matematika yang berarti batas atau nilai yang didekati oleh suatu fungsi atau deret ketika variabelnya mendekati nilai tertentu atau tak terhingga. Jadi sederhananya, limit itu adalah nilai yang didekati, bukan nilai yang harus dicapai. Konsepnya tuh kayak kita udah sampai rumah nih, tapi kita belum masuk rumah. Nah, itu contoh dari konsep limit dalam matematika. Bentuk limit itu seperti ini teman-teman. Dibacanya, limit fx ketika x mendekati a sama dengan L. Nah, kita masuk ke jenis-jenis limit dasar. Yang pertama itu ada limit dasar nih. Namanya dasar, ini tuh paling dasarnya banget, paling bawahnya banget gitu. Limit fx saat x mendekati a sama dengan L. Contohnya nih, limit 2x plus 2 saat x mendekati 2 sama dengan 6. Bener gak sih? Nah, kita coba nih. Limit 2x plus 2 ketika x mendekati 2 sama dengan 6. Betul gak sih? Kita ganti x-nya jadi angka 2. Berarti kan 2 dikali 2 ditambah 2. 2 kali 2 itu 4 ditambah 2, berarti 6. Berarti limit 2x plus 2 ketika x mendekati 2 itu sama dengan 6. Oke, lanjut. Yang kedua, limit yang kedua yaitu limit kiri. Limit fx saat x mendekati a dari sebelah kiri sama dengan L. Ingat nih teman-teman, kalau misalnya dari sebelah kiri ini ada tanda minusnya di sini. Lihat kalau yang kanan dia plus karena dia datangnya dari sebelah kanan, atau kalau dari sebelah kanan itu angkanya lebih besar, kalau dari sebelah kiri angkanya lebih kecil. Kita masuk ke contohnya nih. Ada limit 2x plus 2 x plus 2 saat x mendekati 1. Nih, ini kita coba yang limit kiri ya teman-teman. Apakah hasilnya 3? Ingat, kita masukin angka 1 ke dalam huruf x. Berarti jadinya kan 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, kalau misalnya limit kiri itu ada minusnya. Dan kalau misalnya di sini ada minusnya teman-teman, di sini tetap positif 3 hasilnya. Karena ini cuma menunjukin kalau ada minusnya itu berarti dia datangnya dari arah kiri. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang kanan. Yaitu sama juga nih. Soalnya berarti kan sama aja dong. Limit x plus 2 saat x mendekati 1. Tapi dia datangnya dari kanan, berarti tandanya plus. Tinggal kita masukin lagi deh. Berarti 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, jadi tandanya itu untuk ngasih tahu kita dia tuh limit kanan atau limit kiri sih, kayak gitu. Dan ini limit kanan sama dengan limit kiri. Sama-sama hasilnya 3. Nah, kalau hasilnya kayak gini berarti artinya limit itu ada. Kayak gitu teman-teman. Lanjut ke limit yang keempat. Limit trigonometri dasar, yaitu limit sin x per x saat x mendekati 0 itu hasilnya 1. Limit yang kedua, limit tan x per x saat x mendekati 0 sama dengan 1. Yang ketiga, limit 1 min cos x per x kuadrat saat x mendekati 0 itu hasilnya 1. Dan ini ada notesnya nih teman-teman. Sudut itu harus dalam radian.
jika menggunakan derajat, hasil limit di atas itu tidak berlaku. Maksudnya gimana sih? Kalau misalnya di soal dikasih taunya sudutnya 30 derajat gitu, itu nggak bisa pakai rumus yang ini karena dia maunya dalam radian. Lanjut ke limit yang kelima, yaitu limit tak hingga. Ini namanya tak hingga ya teman-teman, infinity, tandanya tuh seperti ini. Yang pertama ada menuju tak hingga, limit 1 per x. Ketika x mendekati tak hingga sama dengan 0. Jadi semakin besar nilai x, hasil fungsi itu semakin mendekati 0. Yang kedua ada limit tak hingga fungsi rasional. Nih, ini pelajaran SMP nih, gampang. Contoh ya. Nah, kita ke contoh soal yang limit tak hingga fungsi rasional ya. Misal contoh soalnya itu 5x pangkat 4 plus 4x plus 5 per limit x menuju tak hingga 5x plus 4 plus 4x plus 5 per 3x pangkat 3 plus 3x min 1. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Limit x menuju tak hingga yang fungsi rasional. Ingat, kita pertama lihat pangkatnya dulu nih. Lihat pangkatnya dulu. Yang ini, n dan m. Dengan catatan, kalau misalnya pangkat n lebih kecil dari m, maka limit tersebut sama dengan 0. Jika n sama dengan m, maka limitnya a per b. Dan yang terakhir, jika n lebih dari m, maka limitnya kurang lebih tak hingga. Kita lihat nih, 3x min 1 tadi ya. Nah, dia ini n lebih besar dari m, yaitu 4 lebih besar dari 3. Tadi apa kalau n lebih besar dari m? Artinya limit itu jawabannya tak hingga. Kurang lebih tak hingga, kayak gitu. Misal ada contoh soal lagi, 3x pangkat 4 plus x min 2. Lupa mulu nih. Limit x mendekati tak hingga, 3x pangkat 4 plus x min plus 5 deh, 2x plus 4 plus. Nah, lihat, ini n dan m-nya itu sama kan? Sama-sama 4. Berarti n sama dengan m. 4 sama dengan 4. Lihat, tadi 4 sama dengan 4 berarti tandanya a per b. Berarti limitnya itu 3 per 2. Karena A-nya itu 3, B-nya itu 2. Jadi 3 per 2 limitnya. Kayak gitu ya teman-teman. Dan seterusnya. Dan kalau misalnya nanti n-nya itu lebih kecil dari m, berarti maka limitnya itu 0. Oke, lanjut ke limit bentuk tak tentu nih. Jadi kita tuh kadang terkecoh loh sama limit bentuk tak tentu itu. Karena kalau misalnya kita masukin x-nya ini ke dalam limit fx-nya, itu pasti hasilnya kalau nggak 0 per 0, bisa jadi tak hingga per tak hingga. Kayak gitu. Nih, kita coba ya. Salah. Nih, ada limit x kuadrat min 4. Min 4 x min 2. Terus dia mintanya limit saat x mendekati 2. Oke, kita masukin x-nya jadi angka 2. Kita substitusiin. Berarti kan jadinya 2 pangkat 2 min 4, 2 min 2. 2 pangkat 2 itu 4, 4 kurang 4 itu 0. 2 kurang 2, 0. Nah, 0 per 0 kan? Itu tuh nggak boleh teman-teman. Jadi caranya apa? Kita harus faktorin dulu. Kita faktorin. Berarti kan x kuadrat min 4 kan faktornya kan
X plus 2, X min 2 kan, per X min 2. Nih ada yang bisa dicoret kan? Kita coret. Coret, sisa X plus 2. Baru deh boleh dimasukin X-nya nih, kita substitusiin. Berarti kan 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti limit X kuadrat min 4 per X min 2 saat X mendekati 2 itu hasilnya 4. Jadi kalau misalnya nanti nih teman-teman ketemu pas udah disubstitusiin hasilnya kok 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Nah, itu berarti kita harus faktorin dulu. Kalau ada yang bisa dicoret, kita coret. Habis itu sisanya berapa, tinggal kita substitusiin. Kayak gitu. Lanjut ke limit selanjutnya. Limit untuk turunan nih yang terakhir. F aksen X itu sama dengan limit Fx plus H min Fx per H saat H mendekati 0. Jadi, turunan suatu fungsi adalah cara untuk mengetahui seberapa besar nilai fungsi berubah saat X mengalami perubahan kecil. Nah, jadi ini ada rumusnya teman-teman. Rumusnya agak panjang, tapi gak susah. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Soalnya itu tadi Fx sama dengan X kuadrat. Apakah benar? Hasilnya segitu. Berarti kan Fx kuadrat. Berarti F aksen X-nya itu sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H, ya kan? Kita masukin nih Fx-nya tuh X kuadrat di sini deh. Berarti kan X plus H kuadrat min X kuadrat per H, ya kan? Nih, karena ada pangkat 2, berarti kita kali pelangi. Berarti X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat min X kuadrat per H. Nih, ada X kuadrat. Marah deh. Ada X kuadrat min X kuadrat, habis dong. Habis, berarti sisanya ada 2XH plus H kuadrat per H. Kan sisa 2XH plus H kuadrat per H kan. Nah, ini ada H kuadrat nih. Berarti kita bisa faktorin dong. 2X plus H per H. Nih, ada yang bisa dicoret kan? Ini jadi coret. Sisa 2X plus H. Berarti substitusiin huruf H menjadi angka 0. Berarti 2X plus 0. 2X plus 0 sama dengan 2X. Hasilnya 2X. Bener gak nih tadi? 2X. Oh ya, sama nih. Tapi aku punya cara cepatnya. Kalau ini kan namanya limit untuk turunan kan. Tadi ada Fx sama dengan X kuadrat. Berarti F aksennya, turunannya X kuadrat, turunannya berapa? 2X kan? Sama kan? Nah, sebenarnya lebih gampang kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin memastikan itu jawabannya benar apa enggak, boleh pakai rumus kayak gitu. Udah deh. Jadi ini jenis-jenis limit dasar yang bakal kepake banget buat materi-materi selanjutnya kayak turunan maupun integral. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami ini dengan baik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.